Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tema dari bab 3, yaitu hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tapi di dalamnya itu ada tentang bacaan, ada tentang isi kandungan ayat, dan juga ada terjemahan. Untuk materi bacaan tentang ayat, hari Sabtu kalian sudah mendengarkan rekaman dari Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surah Ali Imran ayat 134. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang hukum bacaan yang ada dalam Quran, terutama Quran surah yang kalian dengarkan pada minggu kemarin. Dalam membaca Al-Quran, kita harus membacanya sesuai dengan hukum-hukumnya yang ada dalam hukum bacaan tajwid. Untuk belajar membaca Al-Quran, ada hukum-hukum yang harus kita pelajari supaya dalam bacaan Al-Quran itu bagus. Dalam ilmu tajwid, kita dikenalkan dengan hukum bacaan yaitu nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu terdiri dari 4 macam bacaan. Yang pertama yaitu hukum bacaan izhar. Yang kedua hukum bacaan ikhfa. Yang ketiga hukum bacaan idgham. Yang keempat hukum bacaan iqlab. Dari keempat macam hukum bacaan tersebut akan kita pelajari satu persatu yang nanti kalian akan langsung bisa mencontohkannya. Hukum bacaan idhar yaitu hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan 6 huruf yaitu huruf ha, kho, ain, ghin, dan ha. Ulangi, hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran kemudian menemui huruf nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf tersebut, maka dibaca jelas. Kemudian yang kedua yaitu hukum bacaan ikhfa yang berarti samar. Apabila kalian menemukan dalam Al-Quran itu nun sukun atau tanwin yang kita sebut tanwin berhadapan dengan 15 huruf hijaiyah, maka dibacanya samar. Kemudian yang ketiga yaitu idgham. Idgham terbagi menjadi 2, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna itu artinya dengung. Adapun huruf-hurufnya yaitu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Idgham yang satunya lagi yaitu adalah idgham bila guna, artinya tanpa dengung. Yang hurufnya itu ada 2, yaitu lam dengan ro. Jadi apabila kalian menemukan dalam Al-Quran huruf nun sukun atau tanwin yang kita sebut tanwin itu berhadapan dengan lam dan ro, maka dibacanya tanpa dengung dan itu dimasukkan. Jadi nun atau tanwinnya tidak terdengar, tidak dibaca. Kemudian yang keempat yaitu bacaan iqlab. Yang keempat yaitu adalah iqlab. Apabila kalian menemukan dalam Al-Quran nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka huruf
maka huruf nun sukun atau tanwin itu berubah menjadi huruf mim. Contoh hukum bacaan izhar, sawaun alaihim. Nah, itu tanwun bertemu dengan huruf ain, dibacanya jelas. Jadi tanwunnya dibaca dengan jelas, tidak boleh samar ataupun dimasukkan. Contoh yang kedua yaitu contoh bacaan ikhfa. Kalian lihat dalam surah yang 3 itu ya, dilihat dalam contoh wa ma unzila itu huruf nun sukun berhadapan dengan huruf za. Nun sukun dalam ilmu tajwid apabila berhadapan dengan huruf 15, nah sekarang yang ibu sebutkan adalah huruf za, maka itu termasuk hukum bacaan ikhfa, dibacanya samar. Contoh yang ketiga yaitu adalah idgham. Idgham dalam hukum bacaannya itu nun sukun atau tanwan tanwin tanwun apabila berhadapan dengan huruf di depannya yaitu huruf yarmaluna, ya, ro, mim, nun, wawu dan lam, maka nun atau tanwan tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf salah satu dari huruf yang 6 itu. Maka huruf nun atau tanwan tanwinnya tidak dibaca, dimasukkan ke dalam salah satu huruf tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah iklab. Iklab itu adalah artinya membolak-balikan tanwan tanwin tanwun atau yang kita sebut tanwin atau nun sukun yang berhadapan dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin itu dibalikkan, dirubah menjadi huruf mim yang akan ibu sebutkan. Contoh mim ba'di, dalam hurufnya itu nun sukun berhadapan dengan huruf ba, maka nunnya menjadi dibalikkan, dibolak-balik menjadi huruf mim. Jadi kita baca mim ba'di. Sekian untuk pembahasan materi hari ini, yaitu tentang hukum bacaan, macam-macam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini kalian dapat pahami dan bisa menerapkannya dalam kalau kalian membaca Al-Quran. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.